Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih di tutorial Google Classroom. Kali ini saya akan membuat tutorial cara memberi tugas ke siswa yang berupa lembar kerja, di mana lembar kerja ini biasanya berupa kolom-kolom atau berupa tabel seperti ini. Nanti ini bisa diisi nama dan nomor absen. Kemudian di dalam tabel ini nantinya diisi jawaban oleh siswa. Jadi siswa dalam mengerjakan tugas ini bisa langsung mengetikkannya ke dalam tabel ini. Bagaimana cara membuatnya? Silakan simak terus video ini dari awal hingga akhir. Check this out. Sebelum ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang baru mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya agar Bapak Ibu dan teman-teman mendapat pemberitahuan jika ada video dari channel ini. Like jika suka dengan video ini dan share ke teman-teman yang lain jika merasa video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Langsung saja ke tutorialnya. Untuk membuat tugas di dalam Google Classroom, yang pertama kita buka dulu browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian akan ditampilkan halaman ini. Kita langsung saja menuju ke tab kelas atau Classroom. Dan kebetulan saya sudah login ke dalam Google Classroom. Jika Bapak Ibu belum login ke Google Classroom, silahkan login dulu. Tutorialnya ada di video sebelumnya, silahkan dilihat-lihat dulu. Kemudian misalnya saya akan memberi tugas ke kelas 10 IPA 2, maka kita klik di kelas ini. Akan ditampilkan halaman kelas 10 IPA 2, kemudian ini nama gurunya, kode kelasnya ini, dan seterusnya. Untuk menambahkan tugas atau memasukkan tugas, ini yang pertama kita klik pada tugas kelas, kemudian kita klik pada buat, terus kita klik di tugas. Langkah berikutnya kita diminta untuk menuliskan judul dari tugasnya. Misalkan saya tuliskan judul tugasnya adalah lembar kerja 1 transportasi jarak dekat, ini temanya. Kemudian di bagian bawah kita tuliskan petunjuk, ini bisa diisi juga bisa dikosongkan. Misalkan saya isi saja, silakan mengerjakan tugas lembar kerja 1 yang ada di link berikut. Kemudian di bagian bawah kita akan memasukkan tugasnya. Kita membuat tugas secara manual. Caranya kita klik pada tombol plus ini. Karena tugas yang akan kita buat ini nantinya kita ketik menggunakan Google Spreadsheet, Google Sheet. Kita klik dulu pada tanda plus ini, kemudian kita klik pada Spreadsheet, akan dibawa ke halaman Google Spreadsheet. Di sini kita ubah dulu judulnya, kita klik di sini, kita edit dulu, misalkan lembar kerja 1 transportasi jarak dekat. Setelah itu di bagian kolom A baris pertama kita tulis lembar kerja 1. Kemudian di sini ada judulnya, kita buat huruf kapital semua, transportasi jarak dekat. Kita beri jarak 1 baris, kita ketik di baris yang keempat. Ini misalkan nama, bawahnya ada nomor absen, terus di bawahnya lagi ada
nomor, sebelah kanannya ada produk, di sini ada karakter produk, sebelah kanannya lagi asal, terus kolom E tujuan, di sini keterangan. Kita beri nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 6 saja. Kemudian kita rapikan dulu tabel yang kita buat ini. Misalkan judulnya ini kita tengahkan, saya blok dulu, kemudian diklik ini gabungkan sel, diklik, terus klik gabungkan secara horizontal, kemudian kita tengahkan dulu, center. Jika perlu kita buat huruf tebal, kita perbesar ukuran hurufnya, misalkan 14 seperti ini. Kemudian di bagian tabel ini kita beri border, kita blok dulu, kemudian bordernya ada di sini atau batas ya, kita klik yang all border, ini muncul di semua sel. Nah seperti ini. Jika perlu untuk judulnya ini kita rapikan lagi, kita buat di tengah-tengah, kemudian kita buat tebal, kita sesuaikan lebar kolomnya, ini kita kecilkan dulu, nomor kecil saja, produk kita lebarkan sedikit, kemudian karakter produknya ini nanti berisi tag yang panjang, kita lebarkan lagi segini, terus asal, tujuan, keterangan juga kita lebarkan lagi. Nah seperti ini misalnya. Kemudian di sini kita beri contoh satu agar anak-anak nanti lebih paham dalam mengerjakan soal-soal berikutnya atau nomor-nomor berikutnya. Ini tugasnya adalah tentang transportasi jarak dekat. Siswa diminta untuk menyebutkan 6 contoh alat transportasi jarak dekat. Kita beri contoh satu. Yang pertama, nampan atau baki. Jadi baki atau nampan ini adalah termasuk alat transportasi jarak dekat karena fungsinya adalah untuk memindahkan benda dengan jarak yang dekat. Misalnya dari dapur ke ruang tamu, dari dapur ke kamar, dan seterusnya. Terus di bagian karakter produk, ini kita beri contoh, nampan ini terbuat dari plastik misalkan, ringan dan kuat untuk memindah gelas. Nah seperti ini. Agar tagnya tidak menyeberang ke sel berikutnya, ini kita atur dulu. Kita ubah formatnya. Kita pilih Bmas ini. Nanti akan turun sendiri seperti ini. Keterangan juga sama karena nanti akan berisi tag yang panjang. Format, pengemasan tag, kemas seperti ini. Kemudian nampan atau baki ini digunakan untuk memindah gelas dari mana? Dari dapur misalnya. Tujuannya adalah misalkan ruang tamu. Keterangannya kita isi misalnya medan yang dilalui, lantai, sistem penggerak, manusia, kemudian pengendali juga manusia. Nah seperti ini. Ini kita rapikan lagi, kita buat center, untuk vertikalnya juga dibuat center seperti ini, sama seperti yang ini juga, vertikalnya juga dibuat center. Dalam tugas lembar kerja ini nanti siswa akan langsung mengisikan pekerjaannya di tabel ini.
Kalau sudah, kita kembali ke tugas kelas. Nah, ini karena tugas ini akan diteruskan ke semua siswa, maka siswa harus mendapatkan semua file yang kita berikan ini, yang kita buat tadi. Nah, pengaturannya di sini kita ubah settingnya menjadi buat salinan untuk setiap siswa. Artinya nanti siswa akan mendapatkan tabel yang sama ke dalam akunnya masing-masing, dan nantinya siswa bisa langsung mengisi tabel itu menggunakan akunnya mereka sendiri. Terus di bagian kanan kita bisa memasukkan tenggatnya. Misalkan ini kita beri batas paling lambat tanggal 27 jam, misalkan dibuat jam 13.30 PM, misalkan jam setengah 2 misalnya. Terus topiknya misalkan kita pilih tugas. Kemudian untuk penugasannya ini bisa langsung ditugaskan atau juga bisa kita jadwalkan di hari tertentu atau jam tertentu. Misalkan saya tugaskan langsung, maka diklik pada tombol tugas ini, tugaskan ya. Nah, hasilnya tugas yang sudah kita berikan ini nanti langsung akan diterima oleh siswa, dan siswa bisa langsung mengerjakan menggunakan akunnya sendiri-sendiri. Mungkin ini dulu tutorial cara membuat tugas yang berupa lembar kerja yang ada di Google Classroom menggunakan akun belajar.id. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.